Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Dipta Haryandi, NIM saya 3070 200167. Saya dari kelas C, Fakultas Psikologi angkatan 2020. Jadi di sini saya di tugas Islam Disiplin Ilmu ini saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri. Dan sebelumnya tujuan saya untuk menanyakan pertanyaan ini adalah karena saya ingin mendapatkan jawaban, tapi kali ini saya akan bertanya dan mencari jawaban saya sendiri. Seperti itu. Lalu pertanyaan pertama adalah, bila ilmu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan perlu dimasukkan pada kurikulum pendidikan di Indonesia, lantas apa saja yang perlu dikaji atau dipelajari lebih dalam mengenai ilmu tersebut, dan batasannya sampai mana? Dan jawaban saya adalah, yang pertama, sebelumnya mengacu pada karakteristik yang dimilikinya dulu ya. Maka ilmu pengetahuan memiliki batasan tertentu. Kebenaran yang diperoleh dari ilmu pengetahuan itu terbatas pada kebenaran yang sifatnya rasional empiris. Secara rasional, ilmu menyusun ilmu pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif. Sedangkan secara empiris, ilmu memisahkan antara pengetahuan yang sesuai fakta atau tidak. Lalu, kebenaran yang diakui nalar, serta wujud konkretnya dapat dibuktikan secara empiris. Adapun segala sesuatu yang berada di luar jangkauan akal tidak termasuk dalam jangkauan ilmu pengetahuan. Sama dengan hal yang berada daya tangkap indera manusia, itu berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Perangkat atau alat yang diperlukan untuk menangkap fenomena alam, fakta realitas empiris, dan realitas metafisika antara lain itu ya pakai indera, naluri, akal, intuisi, dan hati nurani seperti itu. Lalu ilmu pengetahuan sendiri itu membatasi ruang lingkup penjelajahnya pada batas pengalaman manusia, juga oleh metode yang digunakan dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empirik. Jadi sudah teruji ya, bukan hanya teori aja. Semua perangkat ilmu pengetahuan yang memiliki daya jangkau dengan kemampuan itu terbatas. Masalah mistik, alam goib itu sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan alat tersebut. Selain itu, ilmu pengetahuan juga hanya membataskan diri pada kewenangan dalam menentukan benar dan salah dalam suatu pernyataannya. Dalam menentukan baik dan buruk, bagus dan cantik, semua itu mengacu pada sumber moral dan kajian yang estetik. Lalu berhubung dengan batas ilmu pengetahuan, Einstein itu pernah mengatakan bahwa ilmu dimulai dari fakta dan diakhiri dengan fakta apapun yang menjembatani keduanya. Nah, dengan keterbatasan ini pula, ada yang mengatakan bahwa penjelajah ilmu pengetahuan berhenti pada batas kemampuan rasional empiris. Setelah penjelajahannya berhenti, maka diteruskan oleh filsafat, dan filsafat itu juga ada batasannya. Dan setelah filsafat juga memiliki batas. Dan ketika penjelajahan filsafat itu berhenti oleh batas kemampuan optimal rasio manusia, lalu dilanjutkan diteruskan ya oleh seni dan agama. Lalu, bagi mempercayainya, kebenaran agama itu sifatnya mutlak, termasuk kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan nalar, jadi hal-hal yang di luar yang tidak masuk akal itu tetap agama itu sifatnya mutlak. Lalu kebenaran ilmu pengetahuan paling jelas itu bila dihubungkan dengan kemampuan manusia dalam mengenal hakikat dirinya secara utuh. Quraish Shihab ini dikutip dari Quraish Shihab ya. Sebenarnya manusia telah mencurahkan perhatian dan usaha yang sangat besar untuk mengetahui dirinya. Walaupun kita memiliki perbendaharaan yang cukup banyak dari penelitian para ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan para ahli agama sepanjang masa ini. Tetapi kita hanya mampu mengetahui beberapa segi tertentu dari diri kita sendiri. Lalu dilanjutkan lagi, kita tidak mengetahui manusia secara utuh, yang kita ketahui hanyalah manusia dari bagian-bagian tertentu, dan ini pun pada hakikatnya dibagi-bagi lagi dengan cara kita sendiri. Pada hakikatnya, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka itu yang mempelajari manusia, diri mereka, dan hingga kini masih tetap tanpa jawaban. Lalu untuk pertanyaan saya selanjutnya adalah, masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Jika kita mendalami dan mencari kebenaran akan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan, apakah itu bisa disebut kita bisa disebut sebagai manusia yang tidak beradab? Karena meragukan kebenaran Tuhan itu bisa saja menjadi orang yang tidak beradab. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Lalu saya menjawab, menurut saya sendiri, mencari kebenaran akan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan itu bukanlah menjadi sebuah masalah selagi si pelaku pencari kebenaran, pencari ilmu ini tidak melampaui batas dalam mencari kebenaran. Jadi tidak tidak melampaui batas dan tidak
berlebihan dalam mencari kebenaran gitu. Seperti yang saya sudah jelaskan di jawaban di pertanyaan yang sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan sendiri pun memiliki batasan gitu. Dan manusia juga memiliki batasan. Dan maka dari itu pencarian ilmu pengetahuan itu sampai ke batasan, yaitu hingga ke nilai agama yang sifatnya mutlak. Jadi memang yang mutlak itu hanyalah agama ya, yang asli dari yang turun langsung dari Tuhan gitu, meskipun ada hal-hal yang di luar nalar dan indera manusia, tapi memang agama itu sifatnya mutlak. Baik, terima kasih sekian, dan terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata itu datang dari saya, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.